Hai teman-teman, welcome to my channel. Berjumpa kembali dengan Guru Syifa. Yuk kita belajar, bermain, dan bergembira. Dukung selalu channel ini dengan memberikan like, subscribe, dan komen. Hari ini kita mau belajar apa ya? Kita mau belajar macam-macam gaya dan manfaatnya. Pelajaran IPA kelas 4 tema 7. Yuk kita mulai belajar. Di subtema 1 ini kita akan belajar pengertian gaya dan macam-macam gaya. Tahukah kalian apa arti gaya itu? Pernahkah kalian melihat benda bergerak? Apakah benda itu bergerak sendiri kalau kita tidak memberikan gaya? Nah, ternyata benda dapat bergerak jika diberikan gaya. Gaya sendiri berarti tarikan atau dorongan yang bekerja kepada suatu benda. Apakah teman-teman tahu bahwa gaya itu dapat diukur? Selain memiliki besaran atau ukuran, gaya juga memiliki arah. Jika kita mendorong ke depan, maka kursi bergerak ke depan. Jika menarik kursi ke kanan, maka arah kursi itu juga akan ke kanan. Gaya itu ada yang kuat dan ada pula yang lemah. Jika kita ingin memindahkan lemari yang besar, maka gaya yang kita perlukan adalah gaya yang kuat. Makin besar gaya yang dilakukan, makin besar pula tenaga yang diperlukan. Besar gaya dapat diukur dengan alat yang disebut neraca pegas atau dinamometer. Satuan gaya adalah Newton. Dinamometer itu seperti apa ya? Nah, ini dia dinamometer manual dan juga dinamometer digital yang sebelah kanan. Selanjutnya, kita akan melihat beberapa contoh kegiatan yang menggunakan gaya dorong, gaya tarik, dan juga gabungan antara gaya mendorong dan menarik. Contoh kegiatan yang menggunakan gaya mendorong adalah mendorong troli saat kita berbelanja. Contoh kegiatan menggunakan gaya menarik adalah membuka pintu kulkas, dan contoh kegiatan gabungan antara menarik dan mendorong adalah mengayunkan raket tenis. Bisakah kalian menyebutkan contoh yang lain? Jika kita memberikan gaya terhadap benda, ternyata ada pengaruhnya loh. Apa saja pengaruh gaya terhadap benda? Yang pertama, benda diam menjadi bergerak. Contohnya, pada saat bola yang ditendang menjadi menggelinding. Lalu kursi yang diam kita geser sehingga berubah posisinya, atau motor yang mogok didorong agar bergerak maju. Lalu apa pengaruh gaya terhadap benda yang kedua? Yaitu benda bergerak akan menjadi diam jika kita berikan gaya. Contohnya pada saat bola yang sedang ditendang lalu kita tangkap, maka bola itu akan berhenti bergerak. Ban kendaraan yang kita rem, maka dia akan berhenti. Atau troli yang bergerak lalu kita tahan atau kita tarik, maka troli itu akan diam. Pengaruh gaya yang ketiga adalah benda dapat berubah bentuknya jika kita berikan gaya. Contoh peristiwanya adalah tanah liat yang dibentuk oleh pembuat gerabah menjadi pot bunga, vas, atau benda-benda lainnya. Botol yang diremas juga akan berubah bentuk loh, atau menjadi penyok. Kayu yang diukir dengan pahat dan palu bisa menjadi berubah bentuk. Pengaruh gaya yang keempat adalah gaya dapat mengubah arah gerak benda. Benda dapat berubah arah ketika diberi tekanan yang lebih besar. Contoh peristiwanya, bola yang menggelinding ke arah kita akan bisa berubah arah ketika kita tendang. Atau motor yang bergerak bisa kita belokkan ke kanan dan ke kiri. Dan pemain kasti yang memukul bola ketika bola dilemparkan kepadanya. Pengaruh gaya yang kelima adalah gaya mengubah kecepatan gerak benda. Benda bisa bergerak lebih cepat jika diberi tekanan atau diberikan gaya. Semakin cepat mengayuh sepeda, maka sepeda akan bergerak semakin kencang. Dan mobil yang digas akan membuat kendaraan semakin cepat bergerak. Perhatikan gambar. Gaya dibedakan menjadi gaya kontak dan gaya non-kontak. Gaya kontak adalah dorongan atau tarikan yang berhubungan langsung dengan benda. Contohnya gaya otot, gaya gesek, gaya pegas. Sedangkan gaya non-kontak adalah dorongan atau tarikan yang tidak memerlukan kontak langsung antara dua benda. Jadi tanpa bersentuhan pun
sudah bisa berakibat pada benda tersebut. Contohnya gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya listrik. Gaya kontak yang pertama adalah gaya otot. Gaya otot ini dilakukan oleh makhluk hidup yang mempunyai otot. Gaya ini sering digunakan oleh manusia. Contohnya saat kita menendang bola, membuat adonan donat, mendorong meja, menarik gerobak, mendorong mobil yang mogok, dan sebagainya. Coba kalian sebutkan gaya otot apa lagi ya yang biasa kita lakukan. Macam gaya kontak yang berikutnya adalah gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang terjadi karena ada dua benda atau lebih yang bersentuhan dengan arah berlawanan. Karena arahnya berlawanan, maka gaya gesek selalu menghambat gerak benda. Besar kecilnya gaya gesek dipengaruhi oleh kasar dan halusnya permukaan benda tersebut. Adanya gaya gesek ini ternyata ada keuntungan dan kerugiannya loh. Keuntungan gaya gesek atau gaya gesek yang menguntungkan contohnya adalah saat kita naik sepeda, gaya gesek akan membuat roda berputar dan sepeda bergerak maju. Dan gesekan antara kertas dengan pulpen menghasilkan tulisan pada saat kita menulis. Sedangkan gaya gesek yang merugikan contohnya adalah roda sepeda yang dipakai terlalu lama maka akan menjadi tipis sehingga akan menjadi licin dan bisa mengakibatkan kita jatuh. Gaya yang berikutnya adalah gaya pegas. Gaya pegas ini adalah gaya yang ditimbulkan atau dihasilkan oleh pegas atau benda lentur yang mengalami pemampatan maupun peregangan. Contohnya ketika anak panah dilepaskan dari busurnya, maka anak panah akan melesat ke depan. Contoh benda yang menggunakan gaya pegas adalah ketapel, busur panah, trampolin, dan sebagainya. Jenis gaya yang berikutnya adalah gaya magnet. Gaya magnet ini adalah gaya yang dapat menarik benda-benda yang terbuat dari logam. Magnet memiliki kekuatan untuk menarik benda logam seperti jarum dan paku. Benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet disebut benda magnetik. Sedangkan benda-benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet disebut benda non-magnetik. Ayo, bisa kalian menyebutkan macam-macam benda magnetik dan non-magnetik? Macam gaya yang berikutnya adalah gaya gravitasi. Gaya gravitasi ini sering disebut gaya tarik bumi. Apa sih gaya tarik bumi? Yaitu gaya yang menarik semua benda menuju ke bumi. Gaya gravitasi dapat dipelajari pada benda yang mengalami gerak jatuh. Jika benda dilempar ke atas, benda tersebut pasti akan jatuh ke bawah. Perhatikan gambar buah apel yang jatuh karena pengaruh gaya gravitasi. Macam gaya yang terakhir adalah gaya listrik. Gaya listrik adalah tarikan atau dorongan yang ditimbulkan oleh benda-benda yang bermuatan listrik. Ada dua jenis muatan listrik, yaitu muatan listrik positif atau proton dan muatan listrik negatif atau elektron. Contoh benda yang menggunakan energi listrik adalah lampu yang menyala, AC, lemari es, dan kipas angin. Kita lanjut di subtema 2 di video selanjutnya ya. Nah, sampai di sini pembelajaran kita. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Jangan lupa klik tombol subscribe, share, like, dan komen. Terima kasih. Sampai jumpa.